Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Safiera Alidaya absen 23, Selvi Rahmania absen 24, dan Sofi Amelia absen 25. Kami akan menjelaskan tentang bab 9, sistem perdagangan elektronik. Dasar perdagangan elektronik. Pengertian e-commerce. Menurut Robert A. Johnson, e-commerce merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Menurut Gary Coulter and John Bodimer atau e-commerce outline, e-commerce berhubungan dengan penjualan, periklanan, pemesanan produk yang semuanya dikerjakan melalui internet. Beberapa perusahaan memilih suatu menggunakan kegiatan bisnis ini sebagai tambahan metode bisnis tradisional, sementara yang lainnya menggunakan internet secara eksklusif untuk mendapatkan para pelanggan yang berpotensi. Ruang lingkup e-commerce. Berdasarkan ruang lingkupnya merupakan bagian dari electronic business seperti digambarkan pada gambar berikut. Electronic business. 1. Batasan e-commerce. A. Teknologi. Kontributor terbesar yang memungkinkan terjadinya e-commerce adalah teknologi informasi. Dalam hal ini, perkembangan pesat teknologi komputer dan telekomunikasi. B. Market dan new consumer process. Dari segi pemasaran, e-commerce sering dilihat sebagai sebuah kanal atau cara baru untuk berhubungan dengan pelanggan. Melalui e-commerce, jangkauan sebuah perusahaan menjadi semakin luas karena yang bersangkutan dapat memasarkan produk dan jasanya ke seluruh dunia tanpa memperhatikan batasan geografis. C. Electronic linkage. Di suatu sisi yang lain, banyak orang melihat e-commerce sebagai sebuah mekanisme hubungan secara elektronik antara satu entiti dengan entiti lain. Dengan adanya e-commerce, maka dua buah divisi dapat bekerja sama secara efisien melalui pertukaran data elektronik. D. Information value adding. Di dalam e-commerce, bahan baku yang paling penting adalah informasi. Sehubungan dalam hal ini, proses pertambahan nilai atau value adding processes menjadi suatu kunci terselenggaranya sebuah mekanisme e-commerce. E. Market. E-commerce dikatakan sebagai market making karena keberadaan secara langsung telah membentuk sebuah pasar perdagangan tersendiri yang mempertemukan berjuta-juta penjual dan pembeli di sebuah pasar digital maya atau e-market. F. Service infrastruktur. Konsep e-commerce ternyata tidak hanya membuahkan mekanisme transaksi jual beli semata, namun ternyata banyak sekali jasa-jasa baru yang diperlukan sebagai sarana pendukung aktivitas jual beli produk tersebut. Electronic commercial merupakan lingkup perdagangan yang dilakukan secara elektronik di mana di dalamnya termasuk 1. Perdagangan via internet atau internet e-commerce. 2. Perdagangan dengan fasilitas web internet atau web e-commerce. 3. Perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik atau electronic data interchange atau EDI. Keuntungan dan kerugian e-commerce. Keuntungan dari e-commerce: 1. Biaya operasional berkurang, meningkatkan kualitas pelayanan, memperbesar aliran pendapatan baru, meningkatkan pangsa pasar, melebarkan jangkauan pasar.
Kemudian kerugian bagi pihak konsumen antara lain rasa kurang puas terhadap fisik barang, kurang percaya dengan barang yang dipesan, kultur bahwa belanja rekreasi. Kerugian bagi pihak produsen antara lain kerusakan sistem secara tiba-tiba, dan terakhir kerusakan dari penyelenggara ISP. Risiko pada e-commerce antara lain yang pertama, kehilangan finansial secara langsung. Berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfernya secara ilegal. Yang kedua, pencurian informasi rahasia. Terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Akibat sistem yang rusak secara tiba-tiba atau listrik mati yang mengakibatkan hilangnya kesempatan dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Yang keempat, akses ke sumber oleh yang tidak berhak. Seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Yang kelima, hilangnya kepercayaan dari konsumen. Usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan sehingga pelayanan menjadi salah kacau yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Yang keenam, kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan-gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, kategori e-commerce. Yang pertama, e-commerce business to customer atau B2C. Dalam bentuk e-commerce semacam ini, perusahaan harus mengembangkan pasar elektronik yang menarik untuk menjual berbagai produk dan jasa ke para pelanggan. Yang kedua, e-commerce business to business atau B2B. Kategori e-commerce ini melibatkan pasar e-business dan hubungan pasar langsung antar perusahaan. Selanjutnya, e-commerce customer to customer. Keberhasilan besar dari lelang online tempat para pelanggan dan juga perusahaan dapat membeli serta menjual ke satu sama lain dalam proses situs web lelang, menjadikan situasi ini sebuah strategis bisnis e-commerce yang penting. Selanjutnya, m-commerce atau mobile commerce. Menyediakan akses ke seseorang setiap waktu, kapan saja, dan di mana saja yang menggunakan alat tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel atau wireless network yang menghubungkan para pemakai mobile ke internet. Yang terakhir, peer-to-peer atau P2P e-commerce. Menghubungkan ke pengguna, membiarkan pengguna untuk berbagi file dan sumber daya komputer tanpa server umum. Memfokuskan untuk membantu individu membuat informasi yang tersedia untuk penggunaan seseorang dengan menghubungkan para pemakai kepada web. Selanjutnya, domain e-commerce. Yang pertama, linking with supplier. Menghubungkan sebuah perusahaan dengan satu atau keseluruhan mitra bisnis secara elektronik agar proses pemesanan dan atau pengadaan bahan mentah atau bahan produksi dapat dilakukan seefisien mungkin. Yang kedua, linking with distributor atau retailer. Menghubungkan perusahaan dengan para distributor, wholesaler, mempunyai retailer yang bertanggung jawab untuk menyebarkan produk dari perusahaan ke tangan pelanggan. Yang ketiga, global e-commerce infrastruktur. Menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak pendukung lain semacam vendor, ISP, lembaga keuangan, penyedia jasa infrastruktur, dan lain-lain karena merupakan institusi pendukung terselenggaranya rangkaian proses transaksi e-commerce yang utuh. Selanjutnya, pentingnya e-commerce. Yang pertama, orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan
interface-nya menggunakan web browser. Yang kedua, menjadikan portal e-commerce atau e-shop tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas. Membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli dan sebagai pusat informasi. Yang ketiga, pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsep pelayanan konvensional dan virtual. Contohnya responsif, respon yang cepat dan ramah, dinamis, informatif, dan komunikatif. Yang keempat, informasi yang up to date, komunikasi multi arah yang dinamis. Yang kelima, model pembayarannya kartu kredit atau transfer. Proses pembayaran elektronik. Cara transaksi pada e-commerce, permintaan pelanggan dikirim ke pedagang, kemudian setelah diterima oleh pedagang dan diverifikasi oleh pedagang, kemudian pelanggan yang melakukan pembayaran yang kemudian akan masuk ke server pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit, smart card, rekening bank, dan sebagainya. Tapi di sini alat pembayaran yang lebih aman menggunakan PayPal. PayPal adalah salah satu alat pembayaran payment processor menggunakan internet yang terbanyak digunakan di dunia dan teraman. Penggunaan internet dapat membeli barang di eBay, lisensi software original, keanggotaan situs, urusan bisnis, mengirim dan menerima donasi atau sumbangan, mengirim uang ke pengguna PayPal lain di seluruh dunia. Selanjutnya, berikut adalah kartu kredit di Indonesia yang sudah dicoba dan diterima oleh PayPal, yaitu HSBC, Visa, BNI Visa, Mandiri Visa, Citibank Mastercard, BCA Mastercard, dan BRI Mastercard. Selanjutnya, pembayaran elektronik yang aman. Ketika melakukan pembelian online di internet, informasi kartu kredit sangat rawan dari para pengendus jaringan, network, sniffer, software yang dengan mudah mengenali format kartu kredit. Beberapa alat keamanan dasar yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah: yang pertama, enkripsi atau kode dan pengacakan data antara pelanggan dan pedagang. Yang kedua, enkripsi data yang lewat antara pelanggan dengan transaksi otorisasi kartu kredit perusahaan. Yang ketiga, mengambil informasi sensitif secara online. Pembeli dan penjual sepakat menggunakan rekening bersama. Kedua, pembeli transfer dana ke rekening bersama. Ketiga, rekening bersama konfirmasi dana masuk. Keempat, penjual kirim barang. Kelima, pembeli konfirmasi penerimaan barang. Ketujuh, penjual konfirmasi dana masuk. Kenapa rekening bersama? Karena sangat aman. Kedua, standar prosedur yang jelas. 3, pilihan rekening bank bervariasi. Keempat, pelapor sistem rekening bersama. 5, bisnis plan yang suitable. 6, tidak diinvestasikan. Selanjutnya, mengelola dalam lingkungan global. Tahapan proses globalisasi ada 4, yaitu pertama, tahapan domestik, potensi pasar terbatas pada negara asal dengan seluruh fasilitas produksi dan pemasaran terletak di negara asal. 2, tahapan internasional, ekspor meningkat dan menggunakan pendekatan multi-domestik. Ketiga, tahapan multinasional, perusahaan yang memiliki fasilitas pemasaran dan produksi yang terletak di banyak negara. 4, tahapan global, perkembangan perusahaan melampaui satu negara asal. Selanjutnya, tantangan-tantangan dalam outsourcing. 1, gangguan dari unsur geopolitis. Kedua, perbedaan dalam kultur nilai-nilai dan norma-norma dalam negara maupun organisasi. Ketiga, perlindungan terhadap informasi, priority, dan aset intelektual. Keempat, informasi yang kurang tentang outsource vendor. Kelima, investasi yang tidak realistis tentang penghematan. 6, perbedaan zona waktu global. Ketujuh,
penataan kerja anggota tim perusahaan dengan tim vendor. Ke-8, permasalahan dalam transfer knowledge dengan tim vendor. 9, terbengkalainya sumber daya manusia. 10, perusahaan yang berkaitan dengan hubungan dengan user. 11, kurang pendalamnya kajian ketika memutuskan untuk melakukan outsourcing. Selanjutnya, kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan agar berhasil dalam outsourcing. 1. Pola pikir sistematis dalam outsourcing. Kemampuan untuk menyusun strategi. Kesiapan untuk offsource. Kedua, manajemen vendor global. Pemilihan vendor seleksi harus dilakukan untuk menghindari ketidakcocokan dengan vendor outsource. Fasilitas kontrak kerja perusahaan harus mampu menyusun kontrak yang menampung keinginan kedua pihak. Manajemen hubungan kerja perusahaan harus mampu menjaga hubungan perusahaan dengan vendor outsource. Ketiga, manajemen sumber daya global. Manajemen sumber daya manusia, perusahaan harus dapat mengidentifikasi, mengembangkan, serta mendapatkan personil-personil yang sesuai dengan tujuan outsource. Manajemen pengetahuan perusahaan harus dapat mengendalikan pertukaran pengetahuan antara perusahaan dan vendor outsource. Manajemen distribusi kerja perusahaan harus dapat mengontrol pembagian pekerjaan yang diserahkan kepada anggota tim. 4. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan yang berkaitan dengan menggunakan perusahaan harus siap menghadapi perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hubungannya terhadap pengguna. Manajemen perubahan organisasi perusahaan-perusahaan harus siap dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di dalam organisasi perusahaan sebagai dampak dari dilakukan outsourcing. Selanjutnya, aplikasi dan persoalan-persoalan pada e-commerce. Yang pertama, tren aplikasi e-commerce. Tren aplikasi e-commerce digunakan secara online menggunakan web atau situs-situs yang tersedia seperti www.amazon.com, www.ebay.com, www.shopping.com, dan lainnya. Kedua, business to consumer e-commerce. Kelompok ini disebut juga transaksi pasar B2C, melibatkan interaksi dan transaksi antara sebuah perusahaan menjual dan para konsumen. Pada transaksi pasar, konsumen mempelajari produk yang ditawarkan melalui publikasi elektronik, membelinya dengan electronic cash and system secure payment, kemudian minta agar barang dikirimkan. Ketiga, e-commerce marketplace. E-commerce dalam pasar berfungsi sebagai pangsa pasar global yang tiada batas dengan tidak adanya kelangkaan yang dibuat oleh pemerintah. Keempat, kebutuhan web store. Yang A, petunjuk dan informasi pasar, yaitu sebagai alat bantu yang bermanfaat bagi pengunjung, misalnya informasi tentang indeks saham, berita terbaru, kalkulator, serta alat bantu pengambilan keputusan. B, harga, yaitu harga produk dijual. C, pelayanan konsumen, yaitu tingkat pemberian tanggapan dan kualitas email, serta pelayanan pusat informasi konsumen. D, fasilitas dan isi web, yaitu ketersediaan pengecekan barang dengan hanya satu klik hadiah, keterangan produk, serta tanggapan dari para konsumen. 5. Business to business e-commerce. Kelompok ini disebut sebagai transaksi antar perusahaan B2B, menyatakan penjualan produk atau jasa yang melibatkan beberapa perusahaan dan dilakukan secara sistem otomatis. Keuangan B2B, jika dikerjakan dengan benar, dapat menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, mempercepat pengiriman, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. D. Click and brick di e-commerce. Click and brick adalah suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan internet atau klik dan toko
sebagaimana penjualan tradisional atau brick. Jadi perusahaan memiliki toko virtual atau toko yang sesungguhnya. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.